Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Dimas Ramadan, NPM 19630520 dari kelas 4 dari reguler pagi Banjarmasin. Di sini saya akan memvideokan dari awal membuat project sampai penjelasan hasil dari programnya, yaitu program binary search, habis itu sequential search, bubble sort, dan sequence sort. Jadi di sini saya memakai aplikasi NetBeans IDE. Kemudian saya jelaskan menggunakan Word, Microsoft Word. Ya, langsung saja kita buka NetBeans ID-nya. Kemudian kita pilih new project, lalu kategorinya Java, project Java application, lalu pilih next. Project name-nya terserah kita. Kalau saya di sini menamainya yaitu UAS Array. Kemudian use dedicate-nya tidak usah dicentang, create main class-nya tidak usah dicentang. Lalu klik finish. Nah, kemudian pada UAS ini klik kanan, pilihnya, lalu pilih Java class. Nah, di sini yang pertama dikerjakan yaitu sequential search. Langsung saja kita ketikkan sequential search. Untuk package ini dikosongin saja, tidak apa-apa. Kemudian kita klik finish. Nah, sudah kan. Nah, di sini masih ini kan masih belum ada codingnya. Kita buka Word-nya dulu. Jadi saya jelaskan di sini apa itu array. Pengertian array ialah sekumpulan variabel yang memiliki nama dan tipe data yang sama satu dengan lainnya. Juga bisa diartikan sebagai sekelompok data sejenis yang tersimpan di dalam variabel dengan nama sama. Maka dari itu, untuk dapat membedakan array satu dengan array lainnya, dapat dengan memberikan indeks pada masing-masing variabel tersebut. Biasanya indeks itu dari indeks 0 sampai indeks seterusnya lah, tidak terbatas sesuai data array tersebut. Nah, struktur data yang mendasar dan menyusun fungsi array terdapat 3 struktur, antara lain kumpulan data dengan tipe sama yang jumlahnya tertentu, kemudian akses setiap elemen menggunakan indeks, lalu ketiga disimpan pada tempat yang saling bersambungan. Kemudian pengertian sequential search di sini yaitu algoritma pencarian dengan menelusuri urut dari awal sampai akhir. Algoritma sequential search biasanya diimplementasikan oleh angka. Namun untuk text string juga diimplementasikan dengan algoritma ini. Biasanya dalam Java sudah terdapat library khusus yang digunakan untuk melakukan pencarian. Namun untuk bahasa tingkat tinggi seperti Pascal kayaknya belum memiliki library searching.
Searching dengan sequential search memiliki worst case apabila angka yang dicari berada di akhir array atau angka yang dicari tidak terdapat pada array. Sedangkan best case searching ini ketika angka yang dicari berada paling depan atau awal array. Lalu bagaimana cara kerja searching dengan mengurutkan dari awal sampai bilangan akhir? Searching ini membandingkan angka yang dicari dengan angka berada dalam array satu persatu sampai angka yang dicari didapatkan. Searching ini dapat digunakan tanpa terlebih dahulu mengurutkannya. Berbeda dengan algoritma binary search yang saat kita mau melakukan pencarian, kita harus menggunakan angka yang sudah terurut. Nah, untuk contoh codingnya seperti ini. Yang ini merupakan data array. Kemudian ini untuk menampilkan datanya. Kemudian ini yang supaya membuat data tersebut terurut. Ini melakukan pencarian data 28. Langsung saja kita kopas ke aplikasi NetBeans-nya. Ini kita ganti dulu biar sama codingnya. Nah, sudah. Kemudian kita run untuk programnya. Nah, jalan. Jadi di sini 6309000328011990. Angka 28 ditemukan pada array indeks ke-5. Nah, di situ pada array indeks ke-5. Kemudian habis sequential search ini binary search. Nah, jadi kita tambahkan lagi, kita klik kanan, pilih new Java class binary search. Kemudian klik finish. Nah, pengertian binary search sendiri yaitu algoritma pencarian untuk data yang terurut. Pencarian dilakukan dengan cara menebak apakah data yang dicari berada di tengah-tengah data, kemudian membandingkan data yang dicari dengan data yang di tengah. Bila data yang di tengah sama dengan data yang dicari, berarti data ditemukan. Namun bila data yang di tengah lebih besar dari data yang dicari, maka dapat dipastikan bahwa data yang dicari kemungkinan berada di sebelah kiri data tengah, dan data di sebelah kanan data tengah dapat diabaikan. Upper bound dari bagian data kiri yang baru adalah indeks dari data tengah itu sendiri. Sebaliknya, bila data yang di tengah lebih kecil dari data yang dicari, maka dapat dipastikan bahwa data yang dicari kemungkinan besar berada di sebelah kanan dari data tengah. Lower bound dari data sebelah kanan dari data tengah adalah indeks dari data tengah itu sendiri tambah 1. Demikian seterusnya. Kemudian ini coding binary search. Di sini data array-nya
Di sini yang coding untuk mencari datanya, langsung kita kopikan saja. Ke sini. Ada kesalahan, yaitu pada tanda anunya. Nah, di sini datanya sudah saya urutkan 001 dari yang terkecil dulu, karena bidang research ini pengurutan data yang dari terkecil dan diambil titik tengahnya. Di sini kenapa tidak saya gunakan 09? Karena ini adalah bilangan oktal. Bilangan oktal ini dari 0 sampai 7 saja. 08, 09 tidak bisa. Jadi saya kosongkan kosongnya dan 9 saja itu. Nah, lalu kita coba run untuk binary search-nya. Binary search. Oke. Kita coba run. Nah, lalu di sini ada keterangan angka 28 ditemukan pada array indeks ke-5. Misalnya saya ganti angka 28 ini menjadi angka 22 misalnya. Nah, angka 22 tidak ditemukan dalam data array. Itu saya lupa tadi untuk sequential search-nya, misalnya pencarian data yang tidak ditemukannya belum saya buat. Ini OBJ searching. OBJ searching ini pencarian data 22 saya tulis. Ada angka 22 tidak ditemukan. Saya ganti dulu projectnya karena ada kesalahan. Lalu kita run lagi. Nah, angka 28 tidak ditemukan dalam data array. Ini ada kesalahan juga karena ini belum saya ganti jadi 22. Nah, kemudian kita run lagi. Nah, ini baru betul ini. Sudah. Kemudian kita buat array satunya lagi, selection sort, metode pengurutan seleksi. Nah, di sini selection sort, apa yang dimaksud dengan selection sort, yaitu perbaikan dari metode bubble sort dengan mengurangi jumlah perbandingan. Selection sort merupakan metode pengurutan dengan mencari nilai data terkecil dimulai dari data di posisi 0 hingga di posisi n-1. Selection sort bisa diurutkan secara scanning atau dari yang terbesar sampai terkecil, atau sebaliknya yang dinamakan descending. Algoritma selection sort akan memindah nilai terkecil dari suatu kumpulan data, dan jika ada data tersebut akan diletakkan pada urutan pertama. Begitu selanjutnya untuk urutan
kedua, dan seterusnya. Dikatakan short karena algoritma ini mencoba memilih satu persatu elemen data dari posisi awal untuk mencari data paling kecil dengan mencatat posisi indeksnya. Lalu dilakukan pertukaran hanya sekali pada akhir setiap tahapan. Algoritma selection sort dilakukan untuk menyempurnakan kekurangan dari bubble set yang melakukan pertukaran setiap kali perbandingan memenuhi kriterianya. Ini merupakan coding selection sort. Nah, ada pengurutan ascending dan descending jadi satu. Langsung kita kopikan saja. Cuma di sini kayak kita tambahkan dulu selection sort. Selection sort sort. Kemudian kita klik finish. Lalu di sini untuk coding selection sort kita copy dulu selection sort. Kita kopas ke aplikasi NetBeans-nya. Nah, di sini ada yang kurang, yaitu untuk yang scannernya. Import Japauter scanner, yaitu untuk pengscanan data arraynya dan untuk pengscanan semua datanya agar bisa diproses kemudian. Lalu di sini saya tambahkan sebelum public class. Lalu saya coba run, set project configuration, pilih customize, main class-nya kita ganti ke selection sort, kemudian pilih OK, lalu run. Misalnya nih, ketikan arraynya tuh ini saya lihat di codingnya dulu. Untuk arraynya 630900 630900, kemudian 032801 032801 032801, kemudian 1990. Nah, lalu sudah turut nih. Ini data arraynya, kemudian ascendingnya dari kecil sampai yang terbesar untuk ascending, dan descending dari besar sampai yang terkecil. Nah, sudah. Untuk
Selanjutnya yaitu bubble sort. Kemudian klik finish. Pengertian bubble sort. Bubble sort merupakan proses pengurutan yang secara berangsur-angsur berpindah ke posisi yang tepat, karena itu dinamakan bubble, yang artinya gelembung. Algoritma ini akan mengurutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil, atau ascending, atau sebaliknya descending. Secara sederhana bisa didefinisikan algoritma bubble sort adalah pengurutan dengan cara pertukaran data dengan data di sebelahnya secara terus-menerus sampai dalam satu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan. Untuk belajar algoritma bubble sort, kita hanya perlu memahami cara yang digunakan untuk mengurutkan data. Sederhananya, algoritma ini merupakan perbandingan dalam operasi antar elemennya. Di bawah ini merupakan gambar dari algoritma bubble sort dengan array 31428. Ini proses pertamanya, proses keduanya, dan proses ketiganya sampai menjadi urutan seperti ini. Nah, jadi kita perhatikan proses di atas. Pada proses yang kedua, data sudah terurut dengan benar, tetapi algoritma bubble sort tetap berjalan hingga proses kedua berakhir. Proses ketiga masih terus berjalan karena pada algoritma bubble sort maksud terurut itu adalah tidak ada satupun penukaran pada suatu proses. Proses ketiga ini untuk verifikasi data. Bubble sort kelebihannya yaitu metode paling sederhana untuk mengurutkan data, mudah dipahami, dan kekurangannya terletak pada efisiensi. Nah, lalu langsung saja kita kupas coding binary search-nya. Kita copy. Untuk sistem out itu outputnya, sistem ini tuh inputnya. Kemudian import Java UTL arrays ini mengimport data arraynya. Kemudian string ini tipe datanya. Langsung kita kopas. Ini ada kesalahan. Ya sudah, tidak ada lagi untuk kesalahannya. Di sini saja. Kemudian kita coba run. Ke customize, main class-nya kita browse, kita pilih bubble sort. Oke. Kemudian kita run. Nah, jadi untuk data tadi, data array-nya sudah saya tambahkan. Lalu ada proses iterasi sampai 7, dan hasil pengurutan scanning-nya 01, 39, 19, 28, 63, 90 dari kecil sampai besar, dan untuk descending-nya 90, 63, 28 sampai seterusnya. Prosesnya dari iterasi 1 sampai 7 juga. Nah, sudah. Kemudian untuk semua program ini saya pakai data diri saya, npm dan tanggal lahir saya. Kita awali dari langkah 1 dan 2 dari sequential search. Nah,
Nah, di sini saya ganti menjadi NPM saya 1963 05 20. Tanggal lahir saya 7 12 20 02. Untuk datanya kita terus sesuai data arraynya. Di sini saya akan mencari data 63. Nah, kita cari 63. Kemudian saya cobakan untuk sequence search. Ini klik OK. Kemudian run. Nah, 1963052007122002. Angka 63 ditemukan pada array indeks kedua. Nah, misalnya saya ganti 34 objek chartingnya, lalu kita run lagi. Angka 34 tidak ditemukan dalam data array. Nah, lalu kita binary search lagi. Untuk binary search ini diurutkan dari yang kecil. Untuk NPM saya ini 19 63 63 05 20 07 12 20 20 02. Nah, 63 05 20 017 07 12 20 02. Integernya 9. Ini ada kesalahan. Nah, ini diurutkan dari yang kecil dulu kalau binary. Berarti dari 02 0207 0205. Kita coba di notepad, kita urutkan 0205 07. Kemudian 12. Kemudian 20. 19 dulu. Kemudian 20 lagi. Kemudian 63. Nah, sudah kan? Lalu kita kopikan saja sini, copy. Nah, sudah binary-nya terurut. Nah, integer yang dicari ini kita coba cari 07. Nah, 07. Yang dicari 07. Kemudian kita run saja binary search. Kita OK. Kita run. Angka 7 ditemukan pada array indeks kedua. Sudah benar. Ini dari indeks 0 1 2. Nah,
Misalnya nih, kita cari 08. 04 nih. Kita cari angka 4 tidak ditemukan dalam data array. Nah, kayak kurang lebih seperti itu untuk binary search-nya. Kemudian saya coba untuk selection sort. Untuk selection sort pakai data saya, data npm nya, selection sort. Oke. Nah, kita oke. Misalkan data array 1963 05 20 07 12 02. Lalu di sini ada pengutaran ascendingnya dari 2 5 7 12 19 20. Descendingnya 6 3 20 20 19 12 7 5 2. Nah, kemudian kita bubble sort. Kita akan lagi untuk bubble sort, customize bubble sort, lalu klik OK. Dan kita akan, ini masih data yang sebelumnya, kita ganti ke data npm saya yang asli. Di sini 19 63 05 20 07 12 20 02. Kemudian untuk yang di bawahnya sama seperti itu juga. Nah, seperti gitu juga. Lalu kita coba run. Nah, kita coba run untuk bubble sort 19 iterasi sampai 7, dari 1 sampai 7. Pengutaran ascendingnya itu 257 12 19 20 20 63. Kemudian untuk descendingnya dari iterasi sampai 7 juga nih, 63 descendingnya 63 20 20 19 12 7 52. Demikian program yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah hilap. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.